Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas jawab salamnya. Padahal udah ngopi ya. Tadi risolnya juga besar-besar gitu. Bulat-bulat panjang-panjang. Kenapa masih lemas? Selang benang kainnya dari Batak. Hilang sepasang, tinggallah sebiji. Menjawab salamah kudu kompak. Jadi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sepatu di atas atap, nah begitu baru mantap. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anwara qulub ibadatil muttaqin binuril kitabil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amin alladzi fataha Allahu bihi a'yunan umyan wa adanan thumman wa quluban gulfan fa akhraja bihi an-nas min adh-dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Shadaqallahu alazim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang telah mensemayamkan sumpah perjuangan ke dalam hati-hati kita, sehingga pada pagi hari ini hati kita tergerak untuk menghadiri acara halal bihalal PUK dan DPC FSPM SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke tempat ini, malaikat di pundak sebelah kanan kita mencatat sebagai amal kebaikan. Selanjutnya selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga hari kemudian. Kawan-kawan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas undangan dari DPC FSPM SPSI Kabupaten Kota Bekasi dalam acara halal bihalal pagi hari ini. Luar biasa kalian semuanya, sehingga meskipun instruksinya hanya undangannya hanya ketua, sekretaris, dan bendahara, tetapi kita lihat bersama-sama ruangan ini bisa penuh. Untuk itu tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Dan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami juga mengucapkan ucapan selamat datang yang pertama kepada DPP KSPSI. Insya Allah Bapak Ketua Umum Bapak Jumur Hidayat sedang dalam perjalanan, nanti akan bersama-sama dengan kita insya Allah. Kemudian juga kepada Pak Sekjen yaitu Bapak Insinyur Arif bin Ali sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kepada Ibu Lydia Bakri, kalau kita aksi juga selalu di tengah-tengah kita, luar biasa. Kemudian Bu Rosa juga hadir di tengah-tengah kita, kami ucapkan terima kasih. Dan Bapak Jazui, kami ucapkan selamat datang. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang kepada DPP FSPM SPSI yang kali ini tim media juga diboyong di tengah-tengah kita, sedang meliput kita semuanya. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang kepada Bu Amanda, selamat datang Bu dari FSP Farkes ya Bu ya, kami ucapkan selamat datang. Dan juga kepada DPC FSPM SPSI RTMN Kabupaten Kota Bekasi, kami ucapkan selamat datang dalam acara halal bihalal PUK dan DPC FSPM SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Kawan-kawan yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah dalam satu majelis ditanya oleh beliau bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang tidak punya harta kekayaan. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa bukan, wahai sahabat-sahabatku, orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang ketika nanti di hari kiamat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan dia berdosa kepada orang-orang yang pernah disakitinya.
Dia berdosa kepada orang-orang yang pernah dibohonginya. Dia berdosa kepada orang-orang yang pernah dihinanya dan disakiti hatinya. Kemudian amal-amal kebaikannya, amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya dibayarkan oleh orang-orang yang disakiti hatinya tadi. Dan akhirnya habis amal ibadahnya karena di dunia belum saling memaafkan. Untuk itu di PCF Kabupaten Kota Bekasi menyelenggarakan halal PUK dan di PC FSPM SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Semoga baik, langsung saja. Ini soalnya lo gede kecil. Baik, kita lanjutkan ya dengan acara selanjutnya. Mari bersama-sama kita berdiri dan kita memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars SPLN SPSI. Sebentar Pak, tahan dulu operator. Selamat datang kepada Bapak Juru Hidayat. Silahkan ke depan, di tengah di samping Pak Sekjen. Tahan dulu Pak, tahan dulu. Ya, selamat datang Bapak Juru Hidayat, dan langsung kita lanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas SPLN SPSI.
Baik kawan-kawan, kita lanjutkan, tapi acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Tapi sebelum sambutan, kita ingat memori lagi tanggal 7-8 Oktober 2020. Ada apa waktu itu? Kabupaten Kota Bekasi masa waktu itu kumpul di bawah jembatan Sumarekon. Padahal tujuannya adalah ke Jakarta waktu itu. Berarti ada hasrat yang sampai saat ini belum tersampaikan, gitu ya. Karena waktu itu terputus hanya di Kota Bekasi saja. Karena apa? Rencana undang-undang Omnibus Law yang akan disahkan tanggal 8 ya Pak ya. Ternyata tanggal 5 sudah diketok palu, sehingga kita aksi tanggal 7 dan 8 Oktober itu masa dicegat di mana-mana, tidak bisa masuk ke Jakarta. Berarti hasrat itu masih ada. Saya melihat masih di dada kawan-kawan, masih bersemangat di dalam dadanya untuk kembali ke Jakarta. Apalagi undang-undang P3 sudah disahkan oleh DPR. Ini mudah-mudahan menjadi pemicu bagi kita untuk kembali menggelorakan hal itu. Meskipun acara hari ini adalah halal bihalal, tetapi saya yakin temanya tidak jauh dari itu, karena di tengah-tengah kita juga para pimpinan berjuang yang luar biasa. Jadi siap-siap nanti mengingat memori itu kembali dan membangkitkan kembali ngiroh kita, dan nanti kita bisa mengerahkan anggota kita sebanyak-banyaknya untuk bisa mengikuti instruksi-instruksi dari para pimpinan-pimpinan kita. Baik, kita lanjutkan dengan sambutan selanjutnya, yaitu sambutan atau ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Sekjen DPC FSPLMSC Kabupaten Kota Bekasi, Bung Hedi Mariono. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Zuhur Hidayat, Ketua DPP KSPSI beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua DPP SPLM-SPSI Bapak Advinardi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Insinyur Muhammad Sidarta, Ketua DPD FSPLM-SPSI Jawa Barat. Yang hormati Bapak Warnadira Kasiri, Sarjana Hukum, Ketua DPC SPLM-SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi. Yang saya hormati Ibu Amanda, tepuk tangan untuk Ibu Amanda. Baik, terima kasih Ibu Amanda kehadirannya, tentunya membawa aspirasi teman-teman semuanya. Inilah SPLM-SPSI yang laki-laki ganteng semua, yang wanita cantik-cantik. Saya yakin kalau hari ini ada tamu seperti Ibu Amanda, saya yakin semuanya akan hadir, akan meludah keuangan dan uang. Betul ya? Artinya setelah ini ada undangan teklap, semua harus wajib hadir, ya. Baik, selanjutnya yang saya banggakan anggota SPLM-SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi yang pada hari ini hadir untuk mewakili teman-temannya dalam rangka halal bihalal, juga dalam rangka persiapan unjuk rasa tanggal 26 Juli ya 2022. Teman-teman semuanya, tentunya di dalam acara halal bihalal ini tidak ada kata seindah kata maafkan. Betul ya? Tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan. Intinya kita saling maafkan. Betul ya? Baik, selanjutnya agenda di Kabupaten Kota Bekasi akan sampaikan. Pertama adalah tentang upah. Nah, upah ini tentunya menjadi agenda kita. Kemarin kita membutuhkan fakta untuk persidangan tanggal 14 kemarin. Kita baru mendapatkan 10 lembar kesepakatan.
Padahal SPLM SPSI kira-kira ada 60 anggota. Ada yang sudah berunding, ada yang belum berhasil, ada yang sudah berhasil, tetapi untuk memberikan belum bisa. Ya, kemarin kita menyampaikan fakta untuk gugatan SK Gubernur yang kedua, upah di atas 1 tahun yang besarnya 3,27 sampai 5%. Besok pagi kita akan mendengarkan putusan gugatan SPSI kepada Gubernur yang telah memutuskan SK sesuai dengan turunan Cipta Kerja yaitu 36. Ya, sehingga besok pagi sesuai instruksi kita akan bersama-sama datang ke PT UN dengan kumpul di Gedung Sate jam 9. Siap hadir? Siap lawan? Ya, baik. Untuk di sananya nanti urusannya Pak Data. Ya, Pak Data nanti akan menyampaikan proses yang ada di DPD Jawa Barat. Lalu agenda di Kabupaten Bekasi, kami, kebetulan saya, Bung Haris, dan seluruh pengurus DPC SPSI tentunya tidak pernah padam untuk memperjuangkan upah termasuk upah sektoral di tahun 2022. Kemarin dalam rangka halal bihalal, saya sampaikan sebagai Dewan Upahan Kabupaten Bekasi, saya sampaikan kepada Pak Bupati, saya sampaikan kepada LKS, Apindo, Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya, bahwa harus ada pengembangan upah di Kabupaten Kota Bekasi. Jangan sampai upah otomotif sama dengan upahnya garmen. Betul? Upahnya perusahaan otomotif kalah dengan OB-nya sebuah perusahaan di kawasan Bekasi. Ini harus diselesaikan di tahun 2022 ini. Tentunya itu menjadi agenda kita, dan bulan-bulan ini, minggu ini kita akan agendakan ketemu dengan Bupati. Ini adalah salah satu upaya kita. Yang terpenting, ada beberapa wilayah sudah membuat perda yang mengacu tentang Cipta Kerja. Nah, ini harus ditanggapi. Nanti tentunya Mas Jenny dan kawan-kawan harus betul-betul menyiapkan. Agenda DPD nanti akan menyampaikan Pak Data. Agenda nasional tentunya akan disampaikan oleh Pak Zumhur Hidayat. Mau ngapain kita kira-kira? Betul nggak? Kalau Pak Zumhur Hidayat menyuruh kita agar merobohkan gedung DPR RI, akan kita laksanakan. Betul? Ketika Pak Zumhur Hidayat menyampaikan kepada kita gedung yang roboh, pagar yang roboh untuk mengembalikan, akan kita kembalikan lagi. Betul nggak kawan-kawan? Yang jelas kita akan melawan kezaliman kawan-kawan. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tadi sudah disampaikan teman-teman, jangan lama-lama, siang. Tetapi saya yakin mic-nya agak sedikit mendukung. Kalau mic-nya kayak tadi 2 menit selesai. Saya khawatir nih Pak Data nggak akan pernah berhenti kalau mic-nya bagus. Ya, apalagi Pak Zumhur, Pak Arif, waktu itu nggak ada batasannya. Inilah pemimpin kita. Bagaimana memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu berjuang, memperjuangkan anggota kita. Baik, ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa. Jadi kawan-kawan, di dalam rencana unjuk rasa besok tanggal 26, kita ditunjuk sebagai koordinator lapangan. Jadi teman-teman yang hadir di sini mengisi daftar hadir, isi nomor telepon. Nanti yang nelpon bukan Ibu Amanda, yang nelpon Polda. Siap? Jadi daftar hadir itu nanti akan kita setorkan ke Polda. Inilah koordinator unjuk rasa Kabupaten Bekasi khususnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bung Hadi Mario. Semangatnya luar biasa. Yang baru sambutan namanya Bung Hadi. Orangnya keren dan baik hati. Kalau dapat rezeki dia suka berbagi. Kalau nggak percaya tunggu sesaat lagi. Bung Hadi. Kita lanjutkan dengan sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua DPD SPSI
Provinsi Jawa Barat Bapak Insinyur Muhammad Sidarta. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Jumhur Hidayat, baik Ketua Umum KSPSI, kemudian dan jajarannya, juga Pak Arif Minardi sebagai Sekretaris Jenderal KSPSI, juga Ketua Umum FSPLM SPSI, dan kawan-kawan dari DPP FSPLM SPSI, teman sejawat, pengurus DPD FSPLM SPSI Provinsi Jawa Barat yang saya cintai, yang saya banggakan, kawan-kawan pengurus DPC FSPLM SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, kemudian para ketua, sekretaris, bendahara, dan semua yang hadir di sini dari seluruh PUK SPLM SPSI se-Kota dan se-Kabupaten Bekasi, dan tak lupa panitia yang telah menyusun acara ini hingga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, karena judulnya halal bihalal dan saya merasa banyak berdosa, banyak kekurangan, banyak amanah yang belum selesai. Sekali lagi, kalau kawan-kawan mengambil amanah ini atau permohonan maaf yang saya sampaikan lewat sosmed. Sekarang tatap muka langsung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. 00. Siap dengan maaf? Yang kedua, marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kehendaknya lah kita ditakdirkan hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul, mudah-mudahan membawa berkah yang baik. Tak lupa salam dan selamat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, saya tutup poin saja sebagai ketua DPD melaporkan kepada teman-teman, pada perangkat, ke Pak Arif, ke Pak Jumhur di Jawa Barat. Nanti juga saya laporkan sebagai badan pekerja LKS, saya sampaikan juga. Yang pertama yang disampaikan Pak Hadi tadi, besok dari penghujung putusan gugatan kita buruh Jawa Barat kepada Gubernur tentang SK upah minimum kota kabupaten tahun 2020. Kenapa harus kita gugat? Karena Gubernur meng-SK-kan berdasarkan PP 36. Sebenarnya saya tahu persis sampai dengan Kapolda, dengan Gubernur sampai jam 12 malam besoknya itu sudah disahkan sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota Jawa Barat. Tapi pas kita aksi tanggal 29, Presiden menyatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada satupun pasal yang dibatalkan. Ya yang membodohin kita semua, kan bukan materi yang kita gugat. Yang kita gugat kan soal formal prosedurnya kan itu, sehingga Mendagri memerintahkan kepada seluruh gubernur supaya menetapkan upah berdasarkan PP 78. Padahal kita berpedoman bahwasanya putusan MK poin 7 pembuat undang-undang tidak boleh menetapkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Yang strategis ini jelas di PP 36 pasal 4 ayat 2 bahwasanya pengupahan termasuk bahwa pengupahan adalah program strategis nasional. Itu jelas. Karena di instruksinya Mendagri Gubernur ya takutlah gitu. Tapi kita akan kali apa? Akal. Kita demo lagi di penghujung tahun besar-besaran. Akhirnya Gubernur menetapkan upah lagi di upah di atas 1 tahun. Satu-satunya di Republik ini ada upah di atas 1 tahun. Akhirnya kawan-kawan minimal naik dari 3,2% bahkan naik 12%. Sehingga teman-teman tetap menikmati kenaikan upah tahun ini dibanding kabupaten yang lain yang tidak naik. Tepuk tangan kawan-kawan. Sudah naik? Sudah naik? Ada 8%? Ngacung 8% ada? Ada, alhamdulillah. Nah, upah buruh yang gugat. Karena kita gugat, karena kita berharap nggak muluk-muluk 2004. Sebentar lagi ini, sebulan 2 bulan lagi teman-teman harus sudah memperjuangkan upah kota kabupaten. Kuncinya di tanggal 16 besok. Kalau tanggal 16 besok kita dikalahkan, wassalam.
Tapi kalau menang dan harus menang, insya Allah gubernur ke depan bisa kita desak lagi, sudah tidak lagi pakai PP 36, apalagi revisinya belum selesai. Revisinya 2 tahun, insya Allah terakhir itu sampai September 2023. Kalau September 2023 tidak selesai revisinya, catat permanen. Itu laporan di Provinsi Jawa Barat atau lokal Jawa Barat. Yang kedua, upah di atas tahun ternyata digugat juga oleh APindo di PTUN, sedang berproses, belum selesai. Tapi yang penting besok pagi kita siap all out. Siap? Verifikasi? Kita mulai hari ini, nanti malam sudah sholat malam, sudah tahajud, sholat hajat dan sebagainya, supaya akhirnya diberi hidayah berpihak dengan saksi ahli kita. Karena ada saksi ahli satu yang malah kurang bagus, karena kita sebutkan gitu. Tadinya kita minta sudah cukup kita saja lah, sudah bagus sekali. Ferry Amsari kan jadi saksi MK kemarin, sudah bagus. Sudah tidak usah kita sesali. Kita berdoa saja, fokus, berikhtiar. Besok kita tanya ke PTUN rame-rame, sekaligus kita kumpulnya nggak biasanya di Monumen Perjuangan Rakyat. Besok kumpul depan gedung sate, sekaligus sebagai orang Timur kita berempati mendoakan anak gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan doa itu kita sekaligus berdoa juga, mudah-mudahan kita dimenangkan. Siap? Setelah itu kita tunggu proses persidangan upah di atas tahun. Sekarang yang kedua adalah tingkat nasional. Pak Jumhur, saya sebagai badan pekerja sangat strategis. Kebetulan sebagai badan pekerja saya diminta untuk menjadi narasumber DPD RI yang berinisiatif ingin merevisi rohnya legal standingnya SP, yang intinya ingin semakin membatasi, mempersulit kiprah kita sebagai SP. Waktu itu saya disodorin timnya sudah masukkan apa, saya nggak mau. Saya mau ngomong tentang prosesnya saja. Saya sudah trauma dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terus DPD ini atas dasar apa? Dia bilang atas dasar masukan ketika reses. Saya ini serikat besar, real union, bukan paper union. Kok nggak ada yang datang ke saya? Gini, saya di Jawa Barat yang dulu memang waktu kita belum masuk, Pak Warandi belum masuk, anggota LEM itu cuma 20.000. Saya ngomong anggota LEM saja sekarang ada 70.000 di Jawa Barat. Masa 70.000 nggak ada, nggak didatain kantornya jelas. 70.000 anggota kita sekarang, berarti tiap tahun 10.000 itu Jawa Barat tambahannya. Dan sekarang posisi ketiga dari 44 serikat pekerja, posisinya ketiga terbesar. Dulu nggak ada, alhamdulillah berkah kerja kawan semua. Kembali ke DPD RI, saya minta kalau begitu tolong DPD RI undang semua ketua umum, semua presiden serikat, mintai pendapatnya, jangan saya. Apakah ini dibutuhkan oleh serikat pekerja? Apakah ini dibutuhkan hukum? Jangan-jangan ini kepentingan yang lain, bukan serikat pekerja nggak butuh-butuh amat kan? Saya sebagai narasumber malah ribut sama yang undang kan gitu. Nah, ternyata sudah sebulan lebih sekarang mengundang SPSB BUMN. Semalam SPSB BUMN minta Pak Data yang telah disampaikan apa saya minta dong untuk referensi. Tadi pagi udah hadirin. Artinya apa? DPD RI terus bergerilya bagaimana Undang-Undang 21 akan direvisi setelah Undang-Undang P3. P3 ketok palu, ada rumuskan, pasti akhirnya ketok palu, benar juga. Kamu itu saya diundang DPD RI 20 April. 30 Mei kemarin saya diundang lagi SJSN, DJN sebagai badan pekerja. Intinya DJN sudah melakukan kajian akan merevisi Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang BPJS. Sekarang sudah masuk balik, kaget, kok sudah masuk balik? SP belum diajak bicara. Ternyata benar, belum juga dibahas. BPJS Kesehatan sudah menaikkan tarif. Jangan-jangan nanti beban kita diberatkan kan gitu. Saya dengan SJSN ngotot, kalau gitu JHT masukin, ditolak, kalah suara. Dan ternyata yang Undang-Undang 21 juga dibahas BPJS di Dewan
di LKS, Pak Jumhur, Pak Arif, dan kawan-kawan semua, di LKS bisa saja saya bisa kalah suara kalau nggak dikawal. Dan tanda-tandanya kalah suara, sudah mau dibatas-batas, tidak merasa ada dibatasin suara saya. Masukan-masukan, stop, udah yang lainnya, sebagainya. Ini saya laporkan. Dan alhamdulillah satu-satunya badan pekerja dan LKS provinsi saya juga wakil ketua di LKS. Di nasional ya anggota, juga badan pekerja. Insya Allah info-info LKS baik provinsi maupun nasional satu-satunya saya share kepada seluruh anggota di semua grup. Cuman grup saya sekarang lagi hang, dikendalikan orang, jadi saya hapus lagi. Nah, oleh karena itu ada 3 poin, bukan hanya undang-undang Ciptaker, bukan hanya undang-undang P3, tapi undang-undang 21 legal sertifikat pekerja, undang-undang SJSN, undang-undang BPJS juga akan direvisi. Dan salah satu anggota SJSN keceplosan. Iya, kita harus mempercepat. Momentumnya sekarang. Semua tentang perburuhan harus kita sesuaikan dengan undang-undang cipta kerja semua. Demikian yang saya sampaikan. Saya sudah menyampaikan kewajiban saya, tupoksi saya, tinggal pimpinan dan seluruh anggota mensikapinya. Oleh karena itu, kita sudah menjalankan aksi 26 Juli, kita adalah aksi akbar. Tidak ada cara lain, kita konsolidasi harus masif, harus sungguh-sungguh. Kalau nggak masif, ya mungkin masalah. Oleh karena itu, kita buktikan besok di Jawa juga harus masif supaya nggak masalah. Siap berjuang? Bismillah. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemenangan yang mulia untuk Ketua DPD FKS PSSI Provinsi Jawa Barat, semangatnya luar biasa. Jadi sudah mendengar yang disampaikan oleh beliau, insya Allah bisa melaksanakan bersama-sama. Besok siap turun ke Bandung? Besok siap turun ke Bandung? Tanggal 8 ke Jakarta siap? Alhamdulillah. Yang baru sambutan pakai baju hitam namanya Bapak Insinyur Muhammad Sidarta. Beliau aslinya dari Yogyakarta. Meskipun sudah lanjut usia tetapi gagah perkasa. Insya Allah beliau juga sangat bijaksana. Bapak Sidarta. Kami sangat selamat datang pada Pak Wen dari DPP SPSI juga hadir tengah-tengah kita. Ini acara luar biasa ya, dari DPP KSPSI banyak yang hadir, dari DPP SPSI juga luar biasa. Berarti acara hari ini selain halal bihalal adalah konsolidasi yang luar biasa yang insya Allah akan bisa kita laksanakan bersama-sama. Untuk itu langsung saja sambutan selanjutnya Ketua Umum DPP KSPSI Bapak Jumhur Hidayat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum DPP LEM SPSI Pak Arif Minardi, Pak Danta DPD Jawa Barat, Pak Minardi Rakasiwi, Warnadi Rakasiwi, dan teman-teman DPP KSPSI, pimpinan DPC juga yang lain barangkali ada pimpinannya pengurus ya, dan tentunya PUK, pimpinan PUK, organ yang paling merdeka dalam sebuah organisasi buruh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di sini diundang sebagai DPP, ada dia juga, tapi dia ada DPP. SPSI bangkit, SPSI maju, SPSI jaya, merdeka, terakhir lagi bareng-bareng, gitu ya. SPSI bangkit,
SPSI, SPSI, merdeka. Terima kasih, semangat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi saya melihat bahwa FSP LEM ini adalah organisasi yang federasi yang paling dahsyat lah gitu, paling kompak. Dan tidak hanya di konfederasi kita, di beberapa konfederasi juga yang berbau LEM ini, ya, juga sama punya semangat yang agak berbeda dengan yang lain. Karena mungkin saya nggak tahu, barangkali karena nggak tahu banyak laki-laki mungkin barangkali ya, dan juga pendidikannya pintar dan mungkin lebih logik. Nggak banyak orang yang backgroundnya barangkali lebih khusus gitu ya, logik. Karena kalau eksak itu enak gitu. Kalau A 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Nggak ada ini. Undang-undang bunyinya gini, kok aneh, ya salah gitu loh. Jadi nggak bisa diajak kayak orang politisi gitu ya. Politisi itu kan meliuk-liuk, ujungnya cuma jabatan dan kenikmatan menjabat gitu. Nah kalau orang eksakta itu nggak begitu. Orang-orang yang bekerja di sektor eksak lebih konkret. Ini undang-undang bunyinya merugikan, loh kok dibilang bagus gitu. Undang-undang omnibus law katanya bagus, logikanya di mana gitu. Nah orang-orang LEM paling cepat menangkap dan paling cepat mengatakan orang-orang yang berbicara bahwa omnibus law itu bagus adalah bohong besar gitu. Ya. Jadi selamat datang Bapak Tuan Idrus yang kita hormati, Tuan Idrus Wakil Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal DPP SPLM, ya kan, senior kita semua. Ya selamat datang Pak Idrus. Nah, ya, jadi salah satu kehebatan dari gerakan buruh adalah solidaritas. Jadi solidarity forever. Solidaritas yang dibangun bukan hanya intra, bahkan internasional. Apalagi kalau di dalam negeri atau dalam satu provinsi pasti harus bersolidaritas. Kalau kita tidak bersolidaritas, maka itu bukan gerakan buruh. Nah, barangkali ada beberapa peraturan upah dan sebagainya yang di berbagai, saya dapat laporan gitu, Pak Junhur, kita ini sebenarnya soal upah ini nggak harus sekarang, tapi tahun-tahun yang dulu juga ya. Banyak peraturan upah yang sebetulnya kalau kita nggak terlalu masalah, tapi kita tahu bahwa teman-teman kita di perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan upahnya bermasalah. Tapi kita tetap berjuang bersama-sama mereka, turun ke jalan berdemonstrasi agar upah itu meningkat bagi teman-teman kita yang bukan dari SPSI. Hidup SPSI. Itu namanya solidaritas. Itu laporan itu membanggakan sekali. Karena dia bilang begini, kalau SPSI itu Pak, perusahaan-perusahaannya udah yang besar-besar, udah yang sukses-sukses, jadi hampir tidak menemui masalah soal UMR dan sebagainya. Tapi teman-teman kita di serikat pekerja yang lain banyak menemukan masalah, dan kita bersatu bersama mereka, bersolidaritas untuk memperjuangkan upah tersebut. Nah, itu oke, itu kabar yang membahagiakan soal solidaritas. Sekarang juga kita ingin membangun solidaritas yang levelnya lebih luas lagi, yaitu secara nasional, karena kita menghadapi satu kebijakan nasional yang memukul mundur gerakan atau kesejahteraan pekerja. Jadi saya sudah mengatakan kepada teman-teman di berbagai kesempatan, beratus-ratus aksi, beratus-ratus aksi, beratus-ratus dialog sudah dilakukan, tapi tetap saja
kebijakan nasional tidak berubah. Barusan saya lebih serem lagi dapat info dari Pak Darta bahwa semua urusan perburuan harus tuntas, yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja harus segera putus agar selesai semua masalah. Kan luar biasa, arogan sekali, sombong sekali, seolah-olah kita ini tidak ada. Jadi kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa kita ada, bahwa kita ada di Bekasi, bahwa kita ada di Bandung, kita ada di Kota Bekasi, ada di Banten, dan ada di Indonesia. Dan kita tidak setuju terhadap kesombongan, kearogansian, kekuasaan yang membuat aturan sewenang-wenang menyingkirkan kita dari pengambilan keputusan. Kita harus sama-sama menang itu. Kesombongan penguasa dalam mengambil kebijakan harus dijawab dengan solidaritas kita secara nasional. Tidak bisa Kabupaten Bekasi sendirian, tidak bisa Batam sendirian, tidak bisa Bandung sendirian. Seluruh nasional pada waktu tertentu yang bersamaan kita tunjukkan bahwa kita melawan arogansi kekuasaan yang jelas-jelas secara logika memiskinkan, mengurangi kesejahteraan kaum pekerja, dan semakin memperkuat kekuatan pemodal yang sudah menikmati hisapan kepada kaum pekerja ini. Kita akan buktikan itu. Saya tidak main-main. ILO menunjukkan ada yang disebut dengan labor income dan capital income. Labor income adalah pendapatan kaum buruh di Indonesia dari proses produksi, menghasilkan keuntungan, menghasilkan nilai tambah, dan nilai tambahnya dibagi kepada kaum buruh kurang dari 40%, tetapi dibagi kepada pemilik modal lebih dari 60%. Itu di Indonesia, kurang dari 40%. Di negara-negara ASEAN 5, Indonesia labor income-nya paling kecil. Jadi wajar kalau Indonesia perlu lagi untuk ditingkatkan kesejahteraan bagi kaum buruhnya, karena memang data statistik kita masih rendah. Di negara-negara yang beradab, pendapatan dari suatu proses produksi itu terbesar dibagi kepada para pekerja. Di Eropa bisa sampai 64%. Jadi bisa bayangkan sebuah perusahaan menghasilkan barang dan jasa, ada uang masuknya itu 64%-nya untuk pekerja. Pemilik modal dapat sedikit, cukup, karena orangnya juga sedikit. Pemilik modal kan 1-2 orang kan, betul kan? Kalau Anda bersekutu dengan pemilik modal, 1000 orang bersekutu dengan 2 orang, betul kan? Yang punya uang 2 orang, yang bekerja 1000 orang, bersekutu menjadi produksi, mendapatkan nilainya itu 60% kepada pemilik modal, lebih dari 60%, yang 40% dibagi kepada 1000 orang itu. Kira-kira adil atau tidak adil seperti ini? Pasti tidak adil, dan ini bukan kita yang menentukan. Yang menunjukkan ini ILO punya data di 169 negara, dia punya data ketidakadilan itu. Karena saya membaca itu dan saya mengetahui ada undang-undang yang akan mematenkan, akan bahkan mengurangi dari yang 40% itu, mungkin akan turun menjadi 39%, 38%, bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Itulah Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu tidak ada kata lain, Undang-Undang Cipta Kerja harus dicabut. Ya. Dan saya mengusulkan tidak ada lagi dialog soal Undang-Undang Cipta Kerja. Posisi saya, mudah-mudahan posisi teman-teman semua, tidak ada dialog soal Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ada adalah cabut. Tidak akan kaki saya langkahkan kepada pintu kekuasaan, istanakah, DPR-kah. Tidak akan kaki ini saya langkahkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dari Indonesia. Siap? Jadi itu intinya ada 50 juta orang yang langsung berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namanya contractual workers, orang yang bekerja berdasarkan hitam di atas putih, namanya formal workers. Yang informal, mohon maaf, yang dagang misalnya kaki lima dan sebagainya di
petani-petani itu juga workers, tapi dia informal workers itu sekitar 80 juta orang. Yang kontraktual workers ada 50 juta. Undang-undang Cipta Kerja ini langsung berhubungan dengan 50 juta orang itu. Tetap outsourcing lah, semua bidang bisa outsourcing lah, tidak ada kepastian hukum, PKWT, kemudian pesangon yang semakin mengecil dan sebagainya yang itu langsung berhubungan dengan 50 juta orang itu. Jadi kata Bung Hatta, pergerakan akan selalu dimulai dengan sedikit orang, dan bila kita konsisten dengan itu, maka orang banyak akan ikut di belakang kita. Jadi kalau kita semua konsisten dengan apa yang kita yakini, insya Allah teman-teman kita, pengikut-pengikut kita akan berada di belakang kita dan siap untuk bersama-sama kita memperjuangkan keyakinan kita. Jadi teman-teman PUK, DPC, DPD, sampai konfederasi, walaupun kita bahkan mungkin jumlahnya tidak banyak, ya itu yang disebut dengan chosen people, orang-orang terpilih. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang terpilih, Pak Arif. Ya, niatkan ini sebagai ibadah, gak usah punya pikiran lain-lain, gak usah pikiran terkenal, dapat jabatan, dan gak usah hilangkan itu. Luruskan niat kita, karena kalau ini berhasil, banyak orang sejahtera. Dan kalau diniatkan ibadah, mudah-mudahan itu jadi amal ibadah kita yang dicatat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Itu saja, saya rasa itu luar biasa. Saya pernah menghitung-hitung secara gampang aja. Kita anggap upah rata-rata itu 2 juta rupiah seluruh Indonesia, yang 50 juta orang ini kita anggapnya 2 juta. Yang gampang Pak Arif kan 2 juta aja. Undang-undang Omnibus Law itu bisa berselisih sekitar 10 bulan, 11 bulan, sekitar itu pendapatan dari orang yang pensiun atau apa yang sedang bekerja sekian puluh tahun. Jadi saya anggap sekitar ada selisih 20 juta rupiah aja. Padahal ada yang selisihnya 1 miliar. Orang yang gaji 100 juta, waktu dia mau pensiun dia masih senyum-senyum. Begitu dia pensiun, selisih 1 miliar dengan yang diharapkan. Jadi dengan hitungan yang lama dia harusnya dapat 4 miliar atau 3,5 miliar. Tiba-tiba dengan hitungan Omnibus Law dia hanya dapat sekitar 2,5 miliar. 1 miliar itu dia nggak dapat. Tapi kita rata-rata saja anggap kehilangannya itu 20 juta rupiah. Ada 135.000 lebih orang yang pensiun setiap hari. Kalau 50 juta dibagi 365 hari, itu kira-kira ada 135.000 orang pensiun. Harusnya dapat 20 juta tambahan, itu nggak jadi dapat. Kalikan 20 juta dengan 135.000, sekitar 2,6 triliun atau 2,5 triliun. 2,5 triliun per hari dikali 30, 75 triliun, sekitar 800-900 triliun dalam 1 tahun. Uang yang harusnya beredar di bawah, yang dinikmati oleh kita, keluarga kita, dinikmati oleh pedagang pecel lele, dinikmati oleh pedagang kelontong, dinikmati karena kita membelanjakan uang kita. Ya, jadi apa? Uang itu tidak mengalir ke banyak orang, hanya mengalir kepada segelintir orang. Nah, ini jelas bukan hanya memukul kita, tapi juga memukul saudara-saudara kita yang berusaha di sektor usaha menengah kecil, usaha kecil dan menengah. Jadi dampak daripada undang-undang Omnibus Law ini langsung memukul kita, tapi juga tidak langsung memukul usaha-usaha kecil yang ada di bawah. Kesenjangan pasti akan lebih meningkat. Ya, revolusi itu biasanya terjadi dengan kesenjangan 0,4. Zaman Pak Harto turun, kesenjangan kita cuma 0,33. Sekarang kesenjangan sudah 0,4. Di pedesaan juga lebih berbeda lagi. Di berbagai negara perubahan sosial itu dengan kesenjangan 0,4. Tapi karena kita udah kebiasaan dijajah 350 tahun, barangkali kesenjangan 0,8 pun kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau lem baru 0,3 saja sudah marah-marah. Hidup lem! Jadi kira-kira gitu, karena lem adalah pemimpin dan orang banyak akan mengikuti di belakang lem nanti dalam perubahan setidaknya untuk kesejahteraan pekerja.
Selamat berjuang, mudah-mudahan niat kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan kita semua juga berkeyakinan bahwa hanya dengan usaha dan izin dari Yang Maha Kuasa, pencabutan Undang-Undang Omnibus Law ini akan terjadi. Terima kasih. Selamat berjuang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang luar biasa. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kawan-kawan, saya masih teringat ketika Pak Jumhur Hidayat menyampaikan pesannya. Kenapa ya? Ini Pak. Saat buka puasa di GTC, beliau menyampaikan bahwa perjuangan untuk membatalkan Omnibus Law perlu waktu yang lama. Nah, Pak Jumhur Hidayat dan tim sudah memutuskan tanggal 26 Juli nanti kita aksi bersama-sama. Siap kawan-kawan? Dua bulan ya, waktu yang kita punya. Manfaatkan dari sekarang, konsolidasi dengan anggota kita, mulai atur strategi, sehingga tanggal 26 nanti kita semuanya bisa turun sesuai dengan aksi dari pimpinan kita. Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Baik, kalau itu saya kasih pantun, tapi pantunnya harus dijawab nanti ya. Pak Maruni singgah di rumah gadang, tuan dan puan bolehlah bergaya. Tanggal 26 Juli ada panggilan untuk berjuang. Siapkah kawan-kawan untuk aksi terus? Siap kawan? Siap kawan? Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Pak Insinyur Arif Binari di Rosenari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita panjang guru kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini menjadi bagian daripada amal soleh kita dalam rangka berjuang dan sebagai pengurangan dosa-dosa kita. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat yang selama yang baik. Yang saya hormati Pak Jumhur sebagai ketua SPSI yang baru terpilih kira-kira 4 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah kita bersyukur mendapatkan pemimpin seperti beliau yang siap bertarung dan sudah terbukti ya, beliau di keluaran penjara ya, berurusan Hotel Prodeo. Dia pernah nginap di hotel bintang 5-nya Hotel Prodeo di Nusa Kambangan. Cuma dia tidak bisa lari karena susah. Itu bisa berenang enggak? Ya, dan beliau yang mengatakan bahwa Omnibus Law ini sudah ditahan dulu, ditahan lagi kemarin, ya, kira-kira begitu. Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya kita dengan beliau kita bergeliat lagi, ya, ke SPSI yang sudah tidur selama puluhan tahun. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah dan bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, terutama buruh menjadi sejahtera, insya Allah. Yang kedua yang saya hormati Pak teman-teman dari
IPPKSPSI, kemudian yang saya hormati Pak Ketua DPD Jawa Barat dan rombongan, Ketua DPC Kabupaten Bekasi dan rombongan, dan kemudian ini ada tamu kita Ibu Amanda Mantepani ya, dari Parkes ya. Dengan adanya Bu Amanda ini menjadi lebih semangat ya. Karena kita laki-laki semua. Semangatnya tinggi kan, begitu ada makhluk halus ya. Saya juga jadi nggak bisa ngomong nih. 3 jam berarti saya sampai 3 jam. Ya, teman-teman dari BUK ya dan jajaran, mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita. Ya, saya di sini sebelum saya teruskan, saya ada pantun, cuman itu aja yang satu-satunya yang saya bisa. Ya, satunya pantun. Ikan bawal buah terong, lu jual buah borong. Jadi itu menyambut seruan ketum kita ya untuk aksi besar-besaran. Nah, jadi memang sebetulnya kita ini ketika merencanakan aksi besar-besaran dapat masukan dari teman PUK Bekasi pada saat halal bihalal. Ini sekarang ada peluang besar luar biasa kan, ketum KSPS yang sekarang ya, dalam jarak yang nggak begitu jauh 2 kali datang ke Bekasi, khusus Bekasi. Tepuk tangan dulu untuk Bekasi. Waktu itu beliau dengan PUK dan ngobrol dan aksi besar-besaran. PUK ngomong begini, Pak Ketum, Pak Jumhur, kalau mau aksi besar-besaran kami butuh waktu sebulan, kira-kira gitu ya waktu itu. Nah, berarti ngomong, Pak Arif ini temen butuh sebulan, ya udah kita buatlah kurang lebih 2 bulan dalam Juli, ya kan? Masa kita nggak bisa beli besar-besaran, ya kan? Kita berikan waktu space 2 bulan. Kenapa kita harus aksi? Jadi pertama, tujuan aksi kita itu adalah untuk membatalkan atau untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu pun hanya klaster ketenagakerjaan, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur-unsur yang lain. Ya, karena ketum kita ini yang oposisi ya, sehingga ketika kita merayakan masa wah ini Pak Jumhur agendanya apa nih gitu. Sekarang itu ada pertanyaan, Pak Jumhur ini masa nggak mungkin yang nggak punya agenda gitu. Saya bilang iya, Pak Jumhur punya agenda. Agendanya hanya satu, mencabut, membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Omnibus Law. Karena begitu masuk jadi ketum serikat KSPSI, dia sudah tidak lagi aktif di tempat-tempat yang apa namanya, yang oposisi dan lain-lain. Saya lihat itu keliling-keliling. Gitu ya, kalau ketemu teman-temannya biasa lah, ya masa nggak udah teman, ya kira-kira gitu, ya. Siap ya? Nah, itu tujuan kita. Kita tahu undang-undang ini disahkan, diputuskan oleh DPR bersama pemerintah
dengan cara-cara manipulatif, banyak bohong, koruptif, kira-kira gitu. Jelas kan teman-teman tahu ya, bahwa dulu mereka di hotel-hotel pindah-pindah, kemudian jadwal tanggal 8 ditarik tanggal 5 gitu. Tanggal 8 kita demo besar-besaran bersama mahasiswa, dan teman-teman Bekasi mau ke Jakarta dihambat di Sumarekon ya. Itu mereka menggunakan kekuatan besar. Dan pada saat tanggal 8 itu, catatnya hanya Lemlah yang turun di tanggal 8. Tepuk tangan dulu. Itu bersama mahasiswa. Jadi mereka sudah semua dikerahkan, dan arogansi mereka itu hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan massa. Kita sudah demo, kalau kata lagu, berjuta kali kita turun aksi, ya, gitu. Ya mungkin karena turun aksinya parsial, ya, hanya ribuan, 10.000 itu mungkin gak digubris. Karena itu kita akan merencanakan aksi besar-besaran 1 juta buruh turun di Jakarta. Dan di daerah aksi semua, di ibu kota provinsi atau di kota-kota, pokoknya seluruh KSPS itu. Dan ini bukan hanya dengan KSPS saja. Kebetulan ketum kita ini aksesnya, linknya dengan para SP yang lain juga bagus. Makanya kita turun semua dengan seluruh elemen pekerja di Indonesia, seluruh serikat, gitu. Ya ada beberapa lah, ya, yang terkait dengan mungkin kita tidak, kalaupun tidak mengundang, bukan tidak berani mengundang, hanya karena ada unsur politis di situ. Ya, maka kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, arogansi mereka hanya bisa dihentikan dengan kekuatan massa besar. Selain aksi unjuk rasa, kita juga kalau perlu akan ada long march. Dulu kayak KJS yang oleh Pak Data itu long march kan dari Bandung Jakarta, ya kan? Akhirnya disahkan KJS. Sekarang kita ulangi lagi long march. Siap long march? Aspirasi. Salah itu. Keliru bukan salah. Ya udah. Itulah pasti berani. Jadi ada long march. Saya dulu PTD lah ya, saya masih akan mencoba teman-teman PTD yang dulu long march ya dari Bandung itu akan kita kerahkan lagi. Ya, saya coba 100-200 orang. Saya hitung dengan kalau PUK yang dari Bandung, DPD, DPC, seluruh pengurus serikat itu turun long march, itu saya hitung lebih dari 600-700. Kalau itu long march dari Bandung 1.000 orang, 700-1.000 lah, itu akan bandang orang. Tahu bandang ya? Akan membawa orang yang lain ikut. Saya pikir itu lebih membentangkan. Karena apa? Karena sekarang ini suhu politiknya itu sudah memanas.
ya itu bukan urusan kita, ya. Urusan kita di mana omnibus cabut. Alhamdulillah kalau memanas, artinya kalau kita 1.000 orang datang, kalau yang lain ingin ikut kita, ya kita nggak bisa menolak, betul nggak? Gitu. Jadi bisa goyah mereka. Memang kalau kita tidak membuat gerakan yang mengancam, gerakan yang tidak menggentarkan, ya enak-enak saja, sudah kita buktikan. Makanya gerakan sekarang kita harus menggentarkan musuh-musuh kita. Siap? Siap. Ekspresi. Oke. Ekspresi. Maju. Ekspresi. Jaya. Lupa bangkit maju jaya. Ekspresi. Bangkit maju jaya. Ya. Yang pertama. Ikan bawal buah terong, buah borong. Ya, satu-satunya lumayan juga ya. Ya, minimal ada lebihnya dari ketumnya. Jadi menggentarkan. Jadi ada ayat. Alhamdulillah ya, itu benar nggak lupa ya. Saya belum Ustaz. Wahai lahum masabatum min kuatin wabil batil wabil batil khairi turhibuna wa turhibuna Allah aduhi. Jadi kerahkan seluruh kemampuan, seluruh yang kamu punya. Kuda-kuda yang ditambahkan dulu, zaman dulu Pak, perang itu kuda, kalau kupas kudanya besar itu menggentarkan. Sekarang beda, kalau sekarang tank, pesawat tempur, ya kan? Ya Indonesia kalau perang nggak menggentarkan lah. Pesawatnya aja apa namanya, perang 3 hari habis senjatanya. Udah biarin aja, nembak-nembak udah habis sendiri. Ya, yang dengan kekuatan itu kamu akan menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Mereka misalnya wahorina induni. Jadi ada musuh-musuh Allah, musuh-musuhmu. Ada musuh-musuh kalian yang tidak kelihatan. Wahai Nabi, itu musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan itu bisa jadi seagama dengan kita, tapi dia pengkhianat, gitu. Nah, jadi kalau kita demo tidak menggentarkan mereka, tidak menggentarkan Jokowi itu turun, ya, kita bukan menjatuhkan ya. Kita minta dia mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 kita kerja, tidak menjatuhkan. Tapi kalau nggak dicabut-cabut, kalau kita turun dengan kekuatan besar, kita akan berubah tuntutan kita, minta dia turun. Setuju? Catat ya. Ini saya bisa tangkap soalnya. Nah, yang ngomong saya tangkap lah. Udah kasihan dia lah. Gak usah penjara 2 kali, ya kan? Biar gua yang ngomong aja. Tapi kalau ditangkap di penjara, nanti saya ada surat kuasa saya kasih. Saya kasih Pak Idrus. Kalau saya ditangkap tuh, Pak polisi, saya sudah menguasakan kepada Pak Idrus. Tenang aja. Ya baru siap-siap Pak Idrus. Jadi begitu. Ya harus menggentar, kalau nggak gentar, ya tidur nyenyak dia. Ya, tidur nyenyak, tenang. Tapi begitu kita turun 1 juta di Jakarta, ya kan? Kemudian di daerah demo semua, wah, nggak bisa her-her dia. Oh iya, ada masa dari Bandung, Roma, 1000. Pengikutnya 2 juta, mati gua kata Jokowi, ya. Mogok pelabuhan, seluruh pelabuhan itu kita Pak, SPSI, SPTI sama SPMI.
gitu ya. Jadi ketika Pak Presiden tidur, Pak, nggak tenang tidurnya, Pak. Waduh, iya, SPSI, Pak Jumbo tidur sebentar ya kan, tidur sebentar, mimpi buruk ya. Pokoknya mimpi terus ya kan. Terserah mimpinya apalah. Kan istrinya pusing juga. Ada apa, Pak? Itu saya mikirin Jumbo, kenapa kok bisa demo kita? Tapi yang ngomong Arif kurang ajar ini. Jadi saya nggak bisa nangkep dia. Nangkep Arif diserahin ke Pak Idrus kuasa. Jadi intinya tuh gimana caranya kita turun semua, mengerahkan segala upaya untuk membuat pemerintah gentar, sehingga Pak Jokowi terpaksa, ya mau terpaksa, mau sukarela, ya belum sukarela lah, ya kan? Ikhlas ya, ikhlas dan sabar lah, ya kan? Gitu. Mencabut, membatalkan Omnibus Law itu, ya kan? Nanti kita buat surat lah sebelum demo gede-gedean ini. Cabut Bapak, ikhlas lah untuk itu. Setelah itu Bapak bersabar, kan gitu. Jadi memang sebuah perintah, dan ini pertarungan kita, pertarungan penentuan. Saya tanya, kalau kita biarin undang-undang, saya tanya, itu di kepala Anda semua ada tertulis ini calon-calon PHK. Sekarang belum, karena masih inkonstitusional, ya kan? Nanti setelah konstitusional dan itu sudah mereka konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu Pak dibuat, disahkan kemarin oleh DPR itu untuk supaya Undang-Undang Nomor 11 itu menjadi konstitusional. Ditambah 2, 3, 4 pasal. Satu pasalnya adalah Undang-Undang Omnibus Law ini menjadi bagian hukum di Indonesia. Hanya itu aja. Saya nggak tahu pasal asasnya. Keputusan MK itu ada 3 kira-kira kalau disebutkan. Satu adalah dia melanggar undang-undang karena tidak ada sistem hukum tentang Omnibus Law. Yang kedua, melanggar azas keterbukaan, ada transparansi, ya. Itu kalau tidak dimulai dari awal tidak ada sosialisasi. Gitu. Kemudian yang ketiga berubah-ubah setelah diundangkan, ratusan pasal berubahnya. Yang satu bisa diakalin pakai pasal, tapi yang nomor 2 bahwa sosialisasi transparan tidak bisa diakalin. Jadi sampai kapanpun undang-undang ini tidak akan pernah bisa konstitusional. Itu akal sehatnya. Kalau kita orang eksak kata Pak Ketum tadi, itu sudah pasti salah itu Pak. Dari mana asas bisa? Saya belum baca sih. Kalau Undang-Undang 12 ada asas, misalnya asas transparansi dirubah, bahwa undang-undang ini bisa dibuat tanpa harus melibatkan rakyat misalkan, ya kan? Itu lebih geblek lagi. Ini manipulatif ini. Makanya kalau kita biarkan kayak begini, ya kan? Rusak semua kan hukum Pak. Ini sudah bukti nyata, gamblang semua lihat Pak. Dan kita KSPSI akan memimpin pergerakan untuk melawan organisasi mereka. Siap? Daripada lupa sorry bos. Tadi kita mengatakan semua itu dimulai dengan yang sedikit. Memang ada sahabat berdoa di depan Ka'bah.
Doanya sederhana, ya Allah jadikanlah aku yang sedikit, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Kata temennya sebelahnya, lu doa kok aneh gitu. Iya, karena yang berjuang memang sedikit, betul nggak? Jadi teman-teman ini sudah terpilih. Kalau tadi Pak Ketua bilang, ini terpilih oleh Allah untuk berjuang, memperjuangkan 50 juta buruh yang lain yang kalau dikalikan menjadi 100 kali 4 jadi 2 juta itu istrinya. Tahulah itu 75% rakyat Indonesia, dan kita sedang memperjuangkan kehidupan 75% rakyat Indonesia. Anda termasuk orang-orang hebat, tepuk tangan dulu. Jadi jangan main ketika berjuang, karena ketika Anda itu pemimpin semua, bahwa kita ada yang ketua umum, ada yang DPD, DPC itu masalah. Tetapi ini Anda punya amanah untuk berjuang. Saya pernah baca buku itu, orang-orang yang tergelincir di jalan dakwah. Jadi kalau dakwah itu ada yang tergelincir. Ya, sengaja juga. Kalau tergelincir nggak sengaja ya. Orang-orang yang terpelanting, tergelincir, pokoknya begitu loh. Di jalan dakwah. Lah Anda ini di jalan pejuang. Paling besar perjuangan. Jadi Anda, teman-teman, harus mengerahkan seluruh kemampuan kita. Sesuai ayat tadi dalam pasal 60 ya. Seluruh yang kita punya kita kerahkan. Kita nggak ada waktu lagi, Pak. Ini di depan kita Omnibus Law. Ya, nggak ada waktu lagi. Kerahkan seluruh kemampuan kita. Itu yang namanya uang cos. Jangan deposito. Sekarang cairkan. Siapkan untuk berjuang. Siap? Nah, dalam empat. Berjuang habis begini. Nah, yang habis bagus itu. Cari lagi kan? Diulang lagi. Ya, ini yang PKPK gede yang punya deposito. Hati-hati Anda. Kamu habiskan sekarang. Saya ada perintahkan nanti kepada saya bendahara. Ini kan kita ini mau sosialisasi kayak begini, tempat lain, Pak Arif ada bantuan nggak dari pusat, dari KSPSI? Ya, berjuang nggak nyari duit, nggak bantuan. Saya tahu uangnya ada. Saya bilang lah, tali sama lem. Pak, KSPS ini Pak ya, sebelumnya kan tahu sendiri, ya, oleh temennya Pak Jumur. Itu soalnya Pak Jumur sebetulnya. Saya nggak tahu saya dari mana. Ya, kok saudaranya Pak Idrus. Ya. Ini Pak, 2 tahun dibiarkan, uang nggak ada, terus dibiayai semua. Kita ini guru. Kalau uang itu dibiayai orang, berarti kita nggak independen, ya kan? Pak Jumur masuk, Pak. Ya, dia uang dia punya uang proyek biasa, uang pribadi. Tapi lama-lama habis kan? Tega mau meres dia. Ini dia udah mulai kurus sebetulnya. Wajahnya tuh sudah agak sendul sekarang. Duitnya mulai berkurang kan? Gara-gara parekraf. Oh iya, dia didolar dari kita parekraf. Tapi dikeluarkan untuk SPI saja gede kemarin itu. Kan mentalnya itu Pak. Ya udahlah, sementara mental itu kan harus diperbaiki pelan-pelan ya kan? Ya udah keluar. Nah sekarang saya bilang, setelah Pak Jumur ini kita tidak boleh bergantung terus pada beliau. Ya. Dan yang independensi ini Bekasi, nggak minta sama sekali kemurahan. Hormat sekali saya akan Bekasi. Terima kasih. Tanpa bantuan apa-apa. Beliau tadi saya disini langsung bos, tenang bos. Kagak perlu keluar duit. Seneng dia. Alhamdulillah. Aman.
gitu ya. Keluarkan semua kan, wih, cas di deposito, buat apa? Gimana dengan cas deposito? Dicari ambil ininya apa namanya, bunganya, ampun dah. Kalau bahasa Jakarta, lu kalau gak jadi pengurus lagi, ya duit itu milik pengurus yang baru, betul nggak? Ngapain? Habisin aja. Habisin untuk berjuang. Karena saat ini kita butuh dana untuk gimana 1 juta butuh, betul nggak? Itu. Perintah sudah dikeluarkan oleh KSPSI. Dulu nggak pernah ada perintah, betul nggak? Sekarang beda pengurusnya. Ketumnya ini mantan pejabat, aktivis dari penjara, Nusa Kambangan lagi Pak. Kok tahu ganggu? Gua juga mau di penjara tapi nggak jadi, alhamdulillah. Ya kalau milih gua jangan di penjara lah. Ngapain? Saya emang ya alhamdulillah saya sudah serang Pak Idrus, makanya nggak jadi. Karena beruntung sekarang. Dari penjara, mulai dari bawah, jadi kepala PMI 7 tahun dan jadi kepala. Kalau mau nyari uang kaya, sampai sekarang gua tanya waktu pertama, rumah lu di mana? Di situ. Wah, udah pertama gua hebat tuh. Dijaga di Kebayoran. Ngontrak gua. Rumah lu di mana? Agak ada katanya. Gila. 7 tahun jadi pejabat, dia duitnya tuh buat ya, dia aktivis murni dia. Ketuanya, ya, jadi tidak tinggi. Lah sekjennya, saya ini jelek-jelek, pensiunan pejabat tinggi negara. Kaget kan? Loh iya DPR itu Pak, kalau DPR selesai, pensiunan pejabat tinggi negara. Loh, kamu dapat pensiun, gua juga kaget tuh. Kok ada duit masuk terus setiap bulan? Dapat pensiun, alhamdulillah. Ya minimal kagak bergantung kan kepada organisasinya kan? Perintah sudah dikeluarkan. Insya Allah ini orang-orang amanah. Dan menurut kajian kita di PPKSPSI bahwa memang mereka harus dilawan dengan kekuatan massa. Karena sudah kita demo buktikan nggak berhasil, maka menurut kajian, seluruh kajian tidak ada satupun yang mengatakan ya dengan hukum saja, nggak ada. Membuktikan ya paling inkonsistensinya bersyarat, ya itu maksimal. Menurut kajian ini harus demo besar-besaran. Lah kami, Pak Jumur, saya dan pengurus DPP yang lain, kalau tidak memerintahkan keluar semua anggota KSPSI, kita akan ditanya di akhirat. Ini nggak main-main amanah itu. Jangan lu pikir, iya kalau pengurusnya takut, wah kalau jangan masa bersuara nanti kita ditahan lagi. Lu masuk penjara lagi, bos, ya kan? Itu enggak lah, mudah-mudahan ya kan, mungkin kita akan menjatuhkan, ya kan? Gitu. Nggak tahu apa itu. Ya, kita keluarkan perintah, karena kalau tidak kita keluarkan perintah itu ditanya oleh malaikat di akhirat. Wah, gua udah sholat bagus-bagus, puasa, sholat yang lain sunnah, pas mau masuk ke surga dicegat oleh malaikat. Tunggu dulu, enak aja lu masuk. Burung masih sengsara sekarang. Loh, kenapa malaikat? Gua udah berjuang. Iya, tapi perintah lu tidak keluar ketika harus demo besar-besaran. Begitu, betul nggak? Menurut logika kita, menurut kajian pengurus, harus keluar perintah demo besar-besaran, betul? Kalau enggak berarti ada kepentingan lain ya. Takutlah ini kan gitu ya enggak? Ini jangan main. Di sekolah Darrotin High Royal, Saroyal, jadi lupa jadi. Apa lah? Ya kan intinya itu sebesar zarah pun dihitung. Jadi Anda jangan pikir hati ini